Kisah penipu legendaris asal Nigeria sempat menghebohkan dunia. Saking legendarisnya, ia sampai disebut sebagai seniman penipuan dan menjadi miliuner dari keahlian menipunya. Kisah tersebut datang dari Emmanuel Nwude. Emmanuel Nwude sebelum menjadi seorang penipu, diketahui sempat menjadi seorang direktur di Union Bank of Nigeria. Berdasarkan pengalamannya tersebut membuat ia mengetahui beberapa informasi dan dokumen penting yang tidak diketahui orang lain. Dengan modal itulah, ia menjadi seniman penipu di mana pada 1995 Nwude melancarkan aksi penipuan yang paling terkenal dalam sejarah. Bagaimana tidak, pria asal Nigeria ini berhasil menipu sebuah bank Brasil dan meraup uang sebesar 242 juta dolar atau setara 3,6 triliun rupiah. Untuk melancarkan aksinya, ia berpura-pura dan meniru tingkah gubernur Bank Sentral Nigeria, Paul Okouma yang telah menjabat dari tanggal 1 Oktober tahun 1993 hingga tanggal 29 Mei tahun 1999, untuk melakukan negosiasi bisnis dengan seorang direktur Bank Banco Noroeste Brazil, Nelson Sakaguchi. Apa yang dilakukan Nwude adalah penipuan bank terbesar ketiga dalam sejarah, yang mengakibatkan runtuhnya Banco Noroeste pada tahun 2001. Dalam negosiasinya, Nwude telah meyakinkan direktur bank, Nelson Sakaguchi untuk membeli bandara yang belum dibangun di tengah ibu kota Nigeria, Abuja seharga 242 juta dolar. Sebagai tawaran, Nwude meminta Sakaguchi berinvestasi di bandara baru yang akan dibangun tersebut. Setelah negosiasi terlaksana, penipuan tersebut tidak terdeteksi selama lebih dari 1 tahun lamanya. Hingga akhirnya pada 1997, ketika sebuah bank Spanyol memutuskan untuk mengambil alih Banco Noroeste Brazil. Mereka melihat keganjilan dalam transaksinya, di mana pejabat dari Bank Spanyol bertanya tentang sejumlah uang Noroeste yang ada di beberapa wilayah. Mereka menduga ada kecurangan dan tindak kriminal, sebab ditemukan bahwa Sakaguchi melakukan investasi kepada Emmanuel Nwude dari tahun 1995 sampai tahun 1998. Kasus ini mulai terendus setelah Sakaguchi diketahui melakukan investasi di rentang tahun itu. Selama itu Sakaguchi telah mengirimkan uang sebanyak 242 juta dolar AS, sekitar 3,6 triliun rupiah, untuk bandara yang tak pernah ada. Meski begitu, Nwude tidak langsung ditangkap dan baru pada 2002 pemerintah Nigeria melakukan penyelidikan tersebut. Proses peradilan pun penuh dengan negosiasi. Setelah berjanji akan mengembalikan hasil penipuannya, ia akhirnya mendapatkan vonis 5 tahun penjara. Setelah menjalani masa tahanannya, ia kemudian dibebaskan pada tahun 2006.